Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengganis Murtiara Romala dengan NIM H02222103 dari Universitas 11 Maret, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Tanah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab suatu persoalan mengenai rancangan percobaan. Seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jemantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Total terdapat 36 sampel pengamatan dengan data sebagai berikut ini. Nah, untuk soal yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Dan yang kedua yaitu bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Untuk menjawab dua persoalan ini, kita akan menggunakan dua aplikasi. Yang pertama yaitu SPSS dan yang kedua yaitu RStudio. Langsung saja untuk yang pertama, kita menggunakan aplikasi SPSS. Kita dapat memasukkan data ini yang sebelumnya telah diubah menjadi Excel seperti ini. Langsung kita masukkan dari file, kemudian file tipenya ini kita ganti dengan Excel. Kita open, langsung kita OK. Nah, data yang berhasil dimasukkan akan terlihat seperti ini. Ini merupakan data yang akan dianalisis, kemudian beralih ke variabel view. Untuk tipenya dari ulangan hingga kombinasi, ini kita menggunakan string. Kita ubah menjadi string. Sedangkan untuk KTK dan tinggi tanaman ini kita ubah menjadi numerik. Untuk measure yang KTK dan tinggi tanaman kita ubah menjadi scale. Jika telah selesai, kita akan berlanjut pada tahap selanjutnya. Kita pilih Analyze, kemudian pada General Linear Model kita pilih Univariate. Untuk dependent variable, di sini kita masukkan KTK, dan viscose ini kita masukkan ulangan dosis pupuk dan kelator. Kemudian untuk model, kita pilih quick terms, kemudian kita masukkan keseluruhan, dan memilih gabungan dosis pupuk dan kelator dengan menekan shift. Akan jadi seperti ini, lalu kita continue. Untuk post hook, kita masukkan seluruhnya pada post hook test for dan centang dan sen. Kita continue. Kita OK. Ini merupakan hasil analisis yang menunjukkan kombinasi antara dosis pupuk dan kelator ini memiliki signifikasi karena nilainya ini berada kurang dari 0,05. Sedangkan untuk ulangan dosis pupuk dan kelator tidak memiliki signifikasi. Untuk subsetnya hanya terdapat satu subset dengan konotasi A. Karena kombinasi ini memiliki signifikasi, maka kita akan berlanjut pada tahap selanjutnya. Kita dapat memilih analis lagi, kemudian general linear model, pilih univariate. Kemudian kita ganti pada faktor ini menjadi kombinasi. Kita masukkan kombinasi, kemudian model, kita masukkan kombinasi, continue, dan post hook juga
kita masukkan kombinasi. Oke, ini merupakan analisis lanjutan dari kombinasi, di mana kombinasi ini memiliki nilai signifikasi antara 0,05 hingga 0,01. Yang umum digunakan dalam pertanian yaitu 0,05 atau 5%. Dan ini merupakan konotasi, terdapat 3 subset, 1, 2, 3 dengan konotasi A, B, dan C. Tahap selanjutnya yaitu korelasi. Untuk korelasi ini kita pilih bivariate, kita masukkan KTK dan tinggi tanaman, kemudian kita oke. Ini merupakan hasil dari korelasi antara KTK dan tinggi tanaman. Untuk korelasi dari KTK dengan tinggi tanaman ini terlihat bahwa signifikasinya yaitu 150, yang berarti tidak berkorelasi. Bahkan nilainya ini untuk tinggi tanaman minus 245, yang berarti tidak ada korelasi antara KTK dengan tinggi tanaman. Kita dapat lanjutkan untuk membuat grafiknya. Kita dapat memilih grafik, kemudian pilih scatter atau dot. Kita pilih sampel scatter, define. Kemudian untuk Y, kita isi dengan KTK. Sedangkan untuk Y-axis ini kita masukkan tinggi tanaman. Lalu kita oke. Grafik akan bergambar seperti ini, tetapi belum memiliki garis persamaan. Untuk melihat garis persamaannya, kita dapat mengklik, double klik, kemudian kita memilih add file line, kemudian kita pilih linear, dan langsung kita close saja. Nantinya akan muncul persamaan seperti ini, di mana terdapat persamaan Y sama dengan 1,36 sekian dengan R kuadrat linearnya yaitu 0,060. Ini untuk aplikasi SPSS. Untuk yang kedua, yaitu kita dapat menggunakan aplikasi RStudio. Untuk aplikasi RStudio memiliki tampilan seperti ini. Sebelum menggunakan aplikasi RStudio, kita perlu untuk menginstal terlebih dahulu beberapa package, di antaranya yaitu dari readxl ini hingga ggp mix. Ini seluruhnya harus kita install. Cara untuk menginstalnya yaitu pada tools, kemudian install package. Kemudian kita dapat mengetikkan package yang akan kita install. Untuk selanjutnya yaitu kita dapat mengklik file, kemudian new file, dan kita dapat membuka RScript. Untuk datanya yang kita gunakan yaitu dengan mengimport dataset, pilih from Excel, kemudian kita browse, kita cari penempatan data yang akan kita gunakan. Nantinya data yang akan kita gunakan akan terlihat pada data preview seperti ini. Untuk range ini merupakan penempatan awal data yang kita gunakan dan penempatan akhirnya, di mana penempatan awalnya berada di A1 dan penempatan akhir berada di F37. Untuk ulangan, ini kita gunakan karakter. Sedangkan untuk KTK dan tinggi tanaman, kita gunakan numerik. Data yang akan kita ubah
pada data preview, pastikan juga terubah pada kode preview di bawah. Jika sudah terubah, kita dapat import. Data yang berhasil diimport akan terlihat seperti ini. Untuk memberikan perintah pada RStudio, kita dapat mengetik pada RScript seperti ini. Yang pertama, kita akan mengetik library, dan di dalam kurung ini kita ketikkan read XL untuk membaca file yang akan kita gunakan. Klik run, kemudian kita klik library lagi. Di dalam kurung kita ketikkan DOE bioresource. Nantinya akan muncul otomatis seperti ini. Kita klik run. Nah, setelah itu kita beri nama analisis dan berikan seperti ini. Kita pilih 2 karena kita menggunakan 2 faktorial. Dengan di dalam kurung ini kita masukkan nama file, lalu beri tanda seperti ini, masukkan 5 dan 6, di mana letak dari data yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita dapat mengetikkan nama dari data dan kita beri tanda dolar, pilih ulangan, koma, nama data lagi, beri tanda dolar, pilih dosis, kita ulang, kemudian yang terakhir chelator, koma 1. Kita run. Pastikan setiap kita membuat perintah pada RScript, di konsol ini berwarna biru yang menandakan tidak ada error. Jika error biasanya akan berwarna merah. Untuk seperti ini berarti sudah aman, dapat kita lanjutkan untuk print analisisnya. Kita ketikkan print, kemudian kita ketik analisis. Kita run. Ini merupakan data yang kita gunakan, sudah tersedia, di mana di sini diketahui ini faktor A atau dosis pupuk berpengaruh terhadap KTK, berpengaruh nyata yang ditandai dengan adanya bintang 2. Sedangkan untuk faktor B atau kelator dan kombinasinya tidak berpengaruh terhadap KTK tanah karena tidak memiliki simbol apapun. Untuk tingkat kesalahan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% yang umumnya digunakan dalam pertanian. Apabila tidak melebihi 0,05 artinya signifikan, tetapi semakin kecil dari 0,05 atau bahkan 0,01 artinya semakin sangat signifikan. Simbol bintang ini merupakan signifikasi, di mana semakin banyak bintang, signifikasi semakin tinggi. Untuk mengetahui korelasinya, kita dapat mengetikkan kembali pada RScript, kita ketik library, kemudian kita ketikkan korelasi, correlation, kita run, kemudian kita beri nama korelasi, buat tanda seperti ini adalah Cortez. Nah, di dalam kurung ini kita masukkan nama dari file, kemudian beri dolar, pilih KTK, koma, ketikkan nama data lagi, beri tanda dolar dan pilih tinggi tanaman. Jika sudah, kita run. Jika sudah aman seperti ini, warna biru, kita dapat melakukan print korelasi.
kita ketikkan print, kemudian ketik korelasi. Nah, ini merupakan korelasi antara KTK dengan tindih tanaman di mana memiliki nilai minus 0,044937 yang mengartikan tidak ada korelasi antara KTK dengan tindih tanaman pada penelitian ini. Tahap selanjutnya kita dapat membuat grafik. Untuk membuat grafik kita ketikkan library. Di dalam kurung kita ketikkan ggplot2 saran, kemudian kita ketik library lagi, kita ketikkan ggpp. Kemudian kita ketik library lagi, kita ketikkan ggpmis. Kita run. Nah, di bawahnya ini kita ketikkan ggplot, kita pilih ini, dan di dalam kurung kita ketikkan nama file, kemudian koma, kita ketik AES, pilih ini, dan di dalam kurungnya ini kita masukkan X sama dengan nama file, beri tanda dolar, pilih KTK, koma, Y sama dengan nama file, beri tanda dolar, dan pilih tinggi tanaman. Di ujung kita tambahkan tanda plus dan kita kopikan rumus sebagai berikut ini. Kita akan coba run. Tunggu. Ini merupakan hasil grafik yang kita dapatkan di mana terdapat persamaan Y sama dengan 94,5 min 0,0539X dengan R kuadratnya yaitu 0,06. Sekian hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.